Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang mulia, Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Andes Haji Panusunan Harahap Sarjana Hukum Magister Hukum. Yang terhormat, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Abdul Aziz Sarjana Hukum Magister Hukum selaku pembicara pada hari ini. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Aswardi Idris Sarjana Hukum Magister Hukum selaku moderator pada hari ini. Hakim Tinggi, Hakim Ad hoc, dan Hakim Justisi Pengadilan Tinggi Medan. Yang kami hormati, Panitra dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Medan, pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Tinggi Medan, Ketua, Wakil Ketua, Hakim, dan aparatur peradilan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan yang saat ini sudah bergabung secara daring bersama kami melalui aplikasi Zoom Meeting. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan pada hari ini, Jumat, tanggal 16 Februari 2024. Sebelum memulai acara ini, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, pemaparan materi dan tanya jawab. Yang keempat, menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Dan yang terakhir, penutup. Untuk mengawali acara ini, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri.
silakan duduk kembali. Selanjutnya, pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Syaiful Amri Nasution Ahli Madya, Pengelola Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dan para hadirin, saya akan membawakan doa secara Islam. Bagi Bapak Ibu dan serta hadirin yang beragama selain Islam, kiranya dapat menyelesaikan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, tak henti-hentinya kami mengucapkan puji serta syukur atas nikmat dan rahmat-Mu yang senantiasa Engkau berikan kepada kami, sehingga pada siang hari ini kami dapat hadir bersama dalam rangka kegiatan pembinaan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan bagi hakim tinggi, pimpinan para hakim, hakim ad hoc, panitera, sekretaris, dan pejabat struktural fungsional dan aparatur pengadilan negeri sewilayah hukum Provinsi Sumatera Utara. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu selalu menyertai dalam kegiatan ini sehingga memberi manfaat dalam pengabdian kepada bangsa, negara, dan masyarakat, khususnya bagi kami aparatur pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim. Limpahkanlah kekuatan, kesehatan, serta keselamatan kepada kami agar tidak ada hambatan suatu pun sampai selesainya kegiatan kami ini. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah momen kegiatan bimbingan teknis ini sebagai sarana pembelajaran kami untuk meningkatkan kemampuan dalam pemahaman kami sehingga dapat diterapkan dan dipermudah pekerjaan di setiap satuan kerja kami demi menuju peradilan yang agung. Ya Allah ya Ghafur, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, dan orang-orang yang telah mendahului kami. Terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama pemaparan materi dengan topik malpraktik medik ditinjau dari hukum perdata yang dibawakan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Abdul Aziz Sarjana Hukum Magister Hukum selaku pembicara, dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Aswardi Idris Sarjana Hukum Magister Hukum selaku moderator, serta Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Medan, Ibu Citra Andriani Harhab Sarjana Ekonomi selaku notulen. Pemaparan materi ini akan langsung dirangkaikan dengan sesi tanya jawab. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator, Bapak Aswardi Idris Sarjana Hukum Magister Hukum, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Swastiwastu, selamat siang menjelang sore. Pertama sekali, marilah kita manjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini kita semua dapat mengikuti acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan seluruh Satgas Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan. Yang terhormat, Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Yang Mulia Bapak dan Ibu Hakim Tinggi baik karir maupun non-karir, yang kami hormati Bapak Panitera barangkali hadir, Bapak Ibu Kepala Bagian Umum, MC, dan rekan-rekan mahasiswa yang hadir dari Universitas mana nih? Pancabudi ya? Tapi udah berakhir tadi, masih ada?
sampai jam 6 barangkali ya, baru bisa pulang. Oke. Tak lupa juga kepada Ketua Pengadilan Negeri seluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan beserta jajarannya yang mengikuti acara pembinaan ini secara daring. Ini semua hadir ya, ada 20 berapa nih Bu MC? 20. Ya, nanti kita akan saling sapa untuk tanya jawab. Jadi sebelum kita mendengarkan topik acara mengenai malpraktek mudik ditinjau dari hukum perdata, terlebih dahulu kami perkenalkan pembicara pada diskusi ini, yaitu Bapak Abdul Aziz SHMH. Beliau adalah putra dari Sumatera Utara juga. Sebelum menjadi hakim tinggi di Medan, beberapa riwayat pekerjaan beliau, yaitu telah pernah menjadi hakim tinggi hakim pengadilan negeri di Putu Sibau sejak tahun 1995. Kemudian menjadi hakim pengadilan negeri di Singkawang, pindah menjadi hakim pengadilan negeri di Padang. Kemudian mendapat promosi menjadi wakil Belang Kejeren. Selanjutnya menjadi ketua Belang Kejeren. Kemudian mutasi ke Rangkas Bitung sebagai ketua dan kemudian menjadi hakim Pengadilan Negeri Medan. Di saat inilah saya bertemu dengan beliau, sama-sama hakim Pengadilan Negeri Medan. Kemudian beliau menjadi wakil Pengadilan Negeri Jember dan mutasi lagi menjadi ketua Tasikmalaya. Kembali lagi ke Medan, saya masih juga ketemu. Beliau sudah berputar-putar 3 tempat, saya masih tetap di Medan dan masih bertemu, dan beliau menjadi pimpinan waktu itu sebagai wakil ketua Pengadilan Negeri Medan. Kemudian pindah ke Pengadilan Negeri Palembang menjadi ketua, selanjutnya bertemu kembali di Pengadilan Tinggi Medan. Dan lebih dahulu beliau kemari, kemudian saya datang dari Ambon. Demikianlah kira-kira riwayat pekerjaan dari pembicara kita yang akan membawakan makalah ataupun judul daripada topik bicara kita, malpraktek medik ditinjau dari hukum perdata. Jalan-jalan ke Lubuk Pakam, senggah sebentar di tengah kota. Kini saatnya kita dengarkan ulasan tentang malpraktek medik ditinjau dari hukum perdata. Silakan Pak Aziz. Diberikan waktu lebih kurang 20 menit. Terima kasih Pak Aswadi Idris sebagai moderator kita. Cuma saya lupa tadi pantun saya nggak ada sih. Nanti tolong sama Pak Kurnia Yani lah, nggak tolong pantun nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan, kemudian Bapak Ibu rekan-rekan Hakim Tinggi Medan, baik hakim karir maupun justisial, kemudian Pak Moderator, Ibu Notulen, sama pembawa acara, dan adik-adik dari Pancabudi sama satu lagi yang biru dari mana? Polmed Medan, dan Bapak Ibu Ketua dan Wakil Ketua dan seluruh hakim di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan yang saya hormati. Jadi pada siang hari menjelang sore ini kami diberi tugas oleh Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk menyampaikan mengenai malpraktik medik dari hukum perdata. Jadi memang masalah malpraktik ini memang tidak seluruh
hanya petugas medik aja yang bisa mempraktek, kita pun sendiri bisa mempraktek, pengacara atau bisa mempraktek. Jadi beliau beratkan kepada medik. Medik itu berarti medis atau ya menyangkut ke bidang kesehatan begitulah. Jadi oleh karena itu kita cari-cari beberapa makalah ya kita buat ini. Jadi ditinjau dari hukum perdata. Kalian medik itu mau prakteknya bisa dari hukum pidana, masalah dari etik maupun dari perdata. Jadi ini khusus ke perdatanya. Pertama-tama kita nyampaikan dulu mengenai apa yang dimaksud dengan malpraktek. Di sana menyatakan mal itu adalah salah atau jelek dan praktek itu adalah kegiatan atau pekerjaan. Jadi pekerjaan yang dibuat jadi salah itu enggak benar gitu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 3 menyebutkan malpraktek diartikan dengan praktek kedokteran yang salah, tidak tepat menyalahi undang-undang atau melanggar kode etik. Kemudian menurut Ibu Sapitri Haryanti dinyatakan bahwa malpraktek medik adalah seorang dokter yang melakukan kesalahan profesi jika ia tidak melakukan pemeriksaan, tidak mendiagnosa, tidak melakukan sesuatu atau tidak membiarkan sesuatu yang oleh dokter yang baik pada umumnya dan dengan situasi kondisi yang sama akan melakukan pemeriksaan dan diagnosis serta melakukan atau membiarkan sesuatu tersebut. Kemudian menurut Anwar Munir Puadi, ada beberapa tindakan malpraktek harus memenuhi elemen yuridis sebagai berikut. Satu, adanya tindakan dalam arti berbuat atau tidak berbuat. Kedua, tindakan tersebut dilakukan oleh dokter atau orang di bawah pengawasannya, bahkan juga penyedia fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan apotek. Tiga, tindakan tersebut berupa tindakan medik, baik berupa tindakan diagnostik, terapi, atau manajemen. Keempat, tindakan tersebut dilakukan terhadap pasiennya. 5, tindakan tersebut dilakukan cara melanggar hukum atau melanggar kepatutan atau melanggar kesusilaan atau melanggar prinsip-prinsip profesionalitas. 6, dilakukan dengan kesengajaan atau ketidakhati-hatian. 7, tindakan tersebut mengakibatkan pasien mengalami salah tindak atau rasa sakit atau luka dan cacat atau kematian atau kerusakan pada tubuh, jiwa, dan kerugian lainnya terhadap pasien. Kemudian menurut World Medical Association, malpraktek medis adalah kegagalan dokter untuk memenuhi standar pengobatan dan perawatan yang menimbulkan cedera pada pasien atau adanya kekurangan keterampilan atau kelalaian dalam pengobatan dan perawatan yang menimbulkan cedera pada pasien. Jadi itulah yang dimaksud dengan malpraktek medik. Kemudian sebagaimana dalam Undang-Undang 36/2009 tentang kesehatan pada pasal 58 ayat 1 menyebutkan setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Jadi oleh karena itu malpraktek ini tidak hanya ditujukan kepada dokter semata, tapi melibatkan juga rumah sakit, para medis yang mendampingi dokter atau guru rawat, semualah pihak-pihak yang terkait di dalam bidang kesehatan tersebut. Memang setiap manusia itu siapapun tidak akan mau sakit. Dan begitu juga seorang tenaga medis atau dokter itu dia berupaya agar pasiennya itu bisa sembuh atau sehat. Akan tetapi ada juga beberapa hal tadi dari maka kalau memang sering beberapa kasus terjadi itu dilihat dulu rekam medik. Diagnosanya itu di sana dilihat dulu apakah memang ada kelalaian dari pihak penyedia kesehatan tadi terhadap si pasien tadi sehingga menimbulkan rasa merugikan dirinya atau memang tidak sembuh atau memang menjadi cacat tadi. Kemudian di mana kita melihat pertanggungjawaban perdata terhadap tindakan dari tenaga medik tadi sehingga menimbulkan kerugian bagi pasiennya. Di dalam hukum kesehatan, perjanjian yang timbul dari hubungan hukum antara dokter dengan pasien adalah perjanjian terapeutik, yaitu hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua pihak dapat dikategorikan in spanning pervintenis karena hasil yang dikendaki dari suatu tindakan medik baik diagnosa maupun terapis perawatan adalah upaya-upaya yang tepat untuk menghasilkan kesembuhan pada pasien dan bukannya kepastian kesembuhan itu sendiri. Jadi upaya-upaya yang tepat untuk menghasilkan kesembuhan pada pasien. Jadi itulah intinya dari tindakan-tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan terutama dokter tadi adalah upaya untuk menghasilkan kesembuhan.
tapi bukan kepastian untuk sembuh gitu. Yang menentukan pasti untuk sembuh itu ya Tuhan nanti yang menentukan. Kalau misalnya harus sembuh, ini harus pasti sembuh ya. Pasti tarigan ini sembuh itu pasti tarigan gitu. Kalau itu upaya untuk menghasilkan kesembuhan itu mungkin bisa. Kemudian jika seorang dokter tidak melakukan kewajiban-kewajiban kontraktualnya, maka dapat dikategorikan ingkar janji atau cedera janji memberikan pelayanan kesehatan lain daripada yang diperjanjikan semula. Namun harus diperhatikan kewajiban dan tindakan dari dokter tersebut tidak sesuai dengan standar profesi medik dan tidak sesuai dengan informan konsisten atau menggunakan metode pengobatan yang keliru, maka pihak yang dirugikan dari one percent untuk ganti kerugian sebagaimana pasal 1267 KUH Perdata. Jadi kalau kita berjalan-jalan ke rumah sakit, di sana ada sering dipasang mereka hak pasien. Itu memang ditentukan dari Undang-Undang 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, dinyatakan sama macam kita kan di depan itu kan maklumat pelayanan. Di sana rumah sakit ada di situ hak pasien. Di sini disebutkan seluruh hak-hak pasien, termasuk terakhir nanti di bawah kali, apabila terhadap pelayanan yang tidak diberikan, maka pasien berhak menuntut ganti kerugian. Itulah intinya di sana itu. Sebagaimana Undang-Undang 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Kemudian pertanggungjawaban perdata selanjutnya adalah menyangkut pasal 1365 KUH Perdata. Itu penuntutan ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum oleh mati dedat yang tidak perlu didahului dengan adanya perjanjian terapeutik. Akan tetapi harus dipenuhi unsur-unsur yang termuat, yaitu ada perbuatan yang nyata-nyata melawan hukum. Inilah perbuatan dari si tenaga medis tadi memang nyata-nyata melawan hukum. Kemudian melanggar hak subjektif si pasien, dan ada kesalahan, ada kerugian, dan adanya hubungan kausal akibat antara perbuatan melakukan dengan kerugian yang nyata diderita oleh pihak dirugikan. Jadi kalau disampaikan ke perdata tadi, menyangkut ke pasal 1365, kemudian lagi pasal 1366 dan 1367 KUH Perdata. Jadi di sana mengangkut ke kewenangan dari para pihak-pihak yang dirugikan atas tindakan malpraktik medis tadi dalam perdata. Di sana ditimbulkan bahwa hal mana yang menyangkut dengan kelalaian tadi sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien tadi sehingga dia bisa mengajukan tuntutan ganti rugi kepada dokternya kan atau rumah sakitnya terhadap kelalaian yang dimulai tadi. Kemudian bahwa kelalaian medis adalah bentuk malpraktik medis, yaitu apabila kelalaian terjadi apabila seseorang dengan tidak sengaja melakukan sesuatu atau komision yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu atau omision yang seharusnya dilakukan oleh orang lain yang memiliki kualifikasi yang sama pada suatu keadaan yang suatu situasi yang sama. Jadi apabila seorang tenaga medis tadi tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukannya, maka itu bisa dia dikenakan kepada malpraktik medis, atau dia melakukan sesuatu yang tidak merupakan kewenangan dia, itu menjadikan kerugian bagi pasien sehingga dia kena ke kelalaian medis atau malpraktik medis tadi. Kemudian pertanggungjawaban perdata berdasarkan pasal 1367 KUH Perdata, di mana setiap orang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatan sendiri, tetapi juga kerugian disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya atau pertanggungjawaban bersama atau orang yang disebut vicarious liability. Di sini ini menyangkut kepada rumah sakit. Jadi rumah sakit itu kan punya fasilitas untuk kesehatan di sana. Jadi kalau itu tidak memang misalnya alat-alat untuk istilah operasi itu memang sudah kadaluarsa sehingga sering rusak-rusak pas orang dioperasi tiba-tiba mati lampu. Ini kan suatu kelalaian dari rumah sakit tadi itu sehingga dia tidak punya genset sehingga ya orang operasi bisa meninggal tiba-tiba gitu. Nah itulah merupakan yang perbuatan tadi di luar daripada tenaga dokternya, tapi fasilitas itu tidak memenuhi persyaratan dari rumah sakit tadi itu. Kemudian ada juga hal-hal yang dibuat atau yang dilakukan oleh tenaga atau orang yang di bawah kedokteran tadi itu, misalnya juru rawatnya disuruh
untuk disuntikan 2 cc gitu misalnya untuk obat penenang gitu. Ternyata dia nggak ngerti dibuatnya 5 cc ya langsung orang tegang di situ tinggal gitu. Itu kan suatu kelalaian yang tidak semestinya. Jadi pertanggungjawaban terhadap hal tersebut itulah yang di bawah pengawasan kekuasaan daripada tenaga medis tadi. Kemudian karena saya sampai sini aja saya pikirin aja udah habis dia. Jadi 1365, 1366, 1367 perdata itulah hal-hal yang bisa minta pertanggungjawaban terhadap hukum perdatanya, keperdataan dari tenaga medis yang melakukan malpraktek tadi. Saya pikir itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya dari Bapak Ibu yang mau ya saya sharing atau mungkin ada menyampaikan permasalahan ya kita bisa terima. Terima kasih moderator silakan. Ya, mari kita aplaus. Burung nuri di atas pelana, hendak terbang entah kemana. Paparan sudah kita dengar bersama. Apakah Anda mau bertanya? Tanya bukan sembarang tanya, berkaitan dengan topik cerita. Kalau sudah ada mau bertanya, saya buka session pertama dari Pengadilan Negeri dulu. Ada yang mau bertanya? Tunjuk tangan, Sidikalang. Oh, Sidikalang. Ya, silakan. Kita beri 3 session pertama ini untuk bertanya dulu ya. Dari Sidikalang. Halo? Halo, maaf koneksinya. Nah, Halo, apakah terdengar? suaranya supaya fokus. Bagaimana? Halo, ya. Izin Pak, koneksinya sedikit jelek. Apakah terdengar? Dengar, ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin menanyakan mengenai tanggung jawab penyelenggara kesehatan ya. Dalam beberapa konteks, dokter adalah pelaksana fungsional dari rumah sakit itu sendiri yang menyelenggarakan pelayanan di bidang kesehatan. Nah, saya ingin menanyakan sampai sejauh mana kita dapat mempertanggungjawabkan dokter dalam hal kelalaian medis itu dengan tanggung jawab dari rumah sakit itunya. Jadi tadi sempat dijelaskan ada tanggung jawab rumah sakit dan tanggung jawab dokter. Sampai sejauh manakah kita dapat mempertanggungjawabkan rumah sakit dan sampai sejauh mana kita dapat mempertanggungjawabkan dokter itu sendiri secara individu. Kemudian saya ingin menanyakan yang kedua tentang tanggung jawab rumah sakit sebagai pelaku usaha. Dalam undang-undang rumah sakit ya, rumah sakit dibedakan antara rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah. Dalam hal rumah sakit swasta yang juga menjalankan kegiatan pelaku usaha, bisakah kita mempertanggungjawabkan pelayanan kesehatan itu kepada rumah sakit dengan dasar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga kita mengganti menuntut tanggung jawab dari medik itu atas dasar kelalaian pemberian jasa terhadap konsumen dalam hal ini masyarakat pencari kesehatan itu sendiri. Demikian Pak, terima kasih. Ya, sudah dapat kami tangkap ya apa yang ingin saudara tanyakan. Sebenarnya tadi pembicara sudah membicarakan hal itu, tapi hafal kaji karena diulang. Boleh jadi kita akan terangkan nanti oleh para pembicara. Kemudian ada lagi dari pengadilan lain yang mau bertanya? Cukup? Atau terus kita mintakan pendapat? Belum ada ya? Ya, karena ada 2 pertanyaan dari Pengadilan Negeri Sidikalang. Pertama menyangkut sejauh mana tanggung jawab dokter dalam melakukan pelayanan kesehatan.
ataupun tenaga medis itu maksudnya ya. Kemudian bagaimana pula tanggung jawab rumah sakit selaku pelaku usaha baik negeri ataupun swasta. Untuk ini kami persilahkan kepada Bapak Abdul Aziz untuk memberikan jawaban. Terima kasih. Terima kasih pada Pak apa nama dari sini Galang itu? Pak Johannes. Pak, dengan Johannes Terima kasih ya. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan pertanggungjawaban di dalam malpraktek itu ada 3 sebenarnya. Tadi saya bilang yang pertama itu pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban perdata, dan pertanggungjawaban etik. Etik itu kalau etik itu biasanya kalau dokter itu dia ada apa istilahnya? KKI apa istilahnya itu? Kode etik kedokteran Indonesia itu. Mereka di sana nanti itu kalau misalnya etik sama dengan kita kalau kita melanggar kode etik maka kita disanksi dengan etik. Kemudian kalau pidana, jadi pidana itu kalau di 359 KUHP kan di sana juga ada kelalaian kealpaan itu bisa menyebabkan ganti kerugian tapi dipidana. Tapi kalau perdata tadi jelas tadi 1365, 1366 sama 1367. Jadi sana sudah jelas bahwa perbuatan-perbuatan apa saja yang dilakukan oleh pihak kedokteran, pihak dokter tadi sehingga merugikan pasiennya. Kemudian mengenai di Undang-Undang Konsumen, Undang-Undang 8 tahun 1999, di sana diatur pasal 6 dan pasal 7, pelaku usaha tadi kalau misalnya dia merugikan konsumen, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab tindakannya tadi itu sehingga menimbulkan kerugian si konsumen tadi. Dalam hal ini konsumen itu pasiennya tadi itu. Jadi rumah sakit tadi tetap harus bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan dari pelaku usaha tadi yang menimbulkan kerugian kepada si hak-hak pasien tadi itu. Maka saya bilang di rumah sakit itu di depan itu udah dipasang mereka itu hak-hak pasien. Nah di situ ada banyak itu hak pasien, semua sama itu sebagaimana Undang-Undang Nomor 44 2009 memang itu memang udah harus disebutkan di sana. Jadi kalau misal hak-hak tadi itu tidak dipenuhi oleh rumah sakit tadi yang dalam hal ini dilakukan oleh penyedia jasanya rumah sakit dan pelaku usahanya itu sendiri mereka rumah sakit tadi itu, maka pihak-pihak yang dirugikan terhadap hak-hak tadi yang tidak terpenuhi tadi itu bisa melakukan gugatan itu tadi. Jadi hak-hak tadi itu memang harus dipenuhi oleh si rumah sakit atau pihak-pihak dokter tadi itu yang melaksanakan dari perbuatan tadi itu sehingga hak-hak tadi itu harus terpenuhi. Nah itulah tadi itu di sana itu Pak. Ada lagi yang lain Pak, silakan kalau memang kurang jelas nanti bisa mungkin dari Bapak Ibu, dari rekan-rekan hakim nanti akan menyampaikan masukan. Silakan Pak Yani kalau misalnya ada masukan lagi. Oh ada masukan ya dari Pak Yani, silakan Pak Yani. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pokok utama dalam malpraktek ini yang perlu diperhatikan adalah nomor 1, tentang formalitas bagaimana ini bisa masuk dan menjadi bagian pertimbangan hakim. Nomor 1, untuk dinyatakan kesalahan harus ada mekanisme dulu dibawa ke konsil kedokteran, majelis kehormatan dokter yang menentukan apakah ada pelanggaran profesi atau tidak. Itu harus dilalui. Yang kedua, kalau PMH yang perlu diperhatikan ada rumusan kesalahan. Unsur-unsur PMH kan ada 4, salah satunya ada kesalahan. Dalam kesalahan ini ada 2, pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dan pertanggungjawaban berdasarkan risiko. Ini yang akan menentukan bagaimana pembuktian itu harus dilakukan. Itu yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim. Arah beberapa jurisprudensi dan kebijakan Mahkamah Agung
Yang nomor 1 harus melalui putusan pertimbangan Majelis Kehormatan Kode Etik di bidang kesehatan itu. Yang kedua, yaitu tadi harus mempertimbangkan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dan pertanggungjawaban berdasarkan risiko. Itu yang perlu saya gariskan. Mudah-mudahan ini menjadi pedoman kita semua. Terima kasih. Terima kasih kembali ya. Ada tambahan dari Bapak Darmono Kuryayani ya. Selanjutnya barangkali dari hakim-hakim tinggi yang lain ada yang mau ditambahkan, silakan. Oh, iya, tadi. Atau mau bertanya kan? Oke. Ya, kita lanjut ke pengadilan negeri. Apakah masih ada yang bertanya lagi? Dari pengadilan Tanjung Balai, adakah? Kisaran? Atau dari Simalungun? Dari Pematang Siantar? Dari Sibolga? Dari Rantau Prapat? Wih, nampaknya ini perkara ini bisa terjadi nih di daerah-daerah. Apalagi situasi sekarang ini banyak orang sakit ya kan, salah-salah menerima pelayanan atau salah apa tadi, bisa dimintakan pertanggungjawaban untuk melakukan tuntutan ya. Silakan, ada lagi dari pengadilan Binjai? Nias? Gunung Stoli? Nampaknya baru 2 pertanyaan ya. Minimal harus 5 lah, supaya jelas. Ada? Silakan. Tidak ada ya. Sudah. Pada cukupkah? Ini materi ini memang sedikit, tapi sangat penting ya, sangat perlu. Karena berkaitan dengan kehidupan manusia. Nggak ada ya, dari pengalaman tidak ada. Kita lanjut dengan hadirin barangkali. Sudah cukup jelas. Karena waktu kita masih ada beberapa menit lagi. Sudah cukup jelas ya? Tidak ada lagi yang mau dipertanyakan. Dari mahasiswa barangkali. Ada yang mau ditanya? Tidak ada ya? Apa karena rumah sakit tadi? Udah. 13.6. Perdata sudah. Jadi jawaban tadi sudah klop ya, ditambah lagi dengan yang disampaikan oleh Pak Hakim Pak Darmono Yani tadi, semakin tajam apa yang menjadi permasalahan dalam topik kita hari ini, yaitu malpraktek medik ditinjau dari hukum perdata. Barangkali tidak ada lagi pertanyaan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita selesaikan aja barangkali. Kita selesaikan. Pantun lah itu. Bunga dadap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari susun, maaf dipinta.
Masih ada lagi, masih ada. buah duku, buah rambutan, sama-sama enak dimakan. Salam sehat kami ucapkan. Terima kasih atas perhatian. Kami kembalikan kepada MC untuk melanjutkan acara ini. Baik Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada pembicara dan moderator kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Baik Bapak Ibu di Pengadilan Negeri, kami mohon semuanya untuk menghidupkan camnya karena akan kami absen dan akan kami capture sebagai absen. Baik semuanya boleh lihat ke kamera, akan saya hitung. 3, 2, 1. Oke, bisa. terima kasih. Panggil saja Bedu. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan telah selesainya dinyanyikan lagu Bagimu Negeri, maka berakhirlah acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih telah mengikuti acara ini hingga acara ini selesai. Akhir kata, ke Alhamidi beli galon aqua. Sampai jumpa Bapak Ibu semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.